Mari kita berdoa kembali Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan yang boleh memimpin hati setiap kami untuk boleh siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Mazmur 49 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Mazmur 49 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan renungan hatiku memberi pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal. Aku mengutarakan persoalanku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh penghadangku yang jahat, yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Lihatlah, orang berhikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun, walaupun mereka memiliki banyak tanah atas nama mereka. Manusia tidak dapat bertahan dalam kegemilangannya, ia seperti hewan yang akan binasa. Begitulah akhir orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka digiring ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka langsung turun ke dalam kubur. Rupa mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku, Dia pasti akan menarik aku dari cengkraman dunia orang mati. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena baik keadaannya, namun ia akan sampai kepada generasi leluhurnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dalam kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, ia seperti hewan yang akan binasa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang kita baca ini adalah sebuah puisi yang mengajarkan tentang kebijaksanaan hidup dan kekayaan yang sejati. Ada yang melihat bahwa Mazmur 49 ini mungkin ditulis pada masa setelah pembuangan ke Babel. Pada waktu bangsa Israel itu mengalami penderitaan dan penindasan oleh bangsa-bangsa lain. Dalam konteks budayanya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat puisi ini mencerminkan pemikiran dan nilai-nilai masyarakat Israel pada saat itu. Dan yang menjadi sorotan dalam Mazmur ini adalah perbedaan antara kekayaan materi yang fana dengan kekayaan spiritual yang abadi. Pada masa itu, kekayaan sering dianggap sebagai tanda berkat dari Allah. Tetapi pasal ini mengingatkan bahwa kekayaan tidak dapat membawa hidup yang kekal. Dan dalam konteks literaturnya kita bisa melihat bahwa pasal ini menggunakan gaya puisi dan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Puisi ini menggambarkan kehidupan yang tidak adil dan kebanggaan yang sia-sia dari orang-orang kaya yang tidak mengenal Allah. Puisi ini juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dan pengertian yang benar dalam menghidupi kehidupan yang sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum pasal 49 ini, kita bisa melihat terdapat beberapa ayat sebelumnya
itu yang mengajarkan tentang keadilan Tuhan dan kepercayaan kepadanya. Ayat-ayat sebelumnya mengingatkan bahwa kehidupan manusia itu bersifat sementara dan bahwa kekayaan tidak akan dapat membawa kebahagiaan yang abadi. Sehingga pasal ini juga menekankan pentingnya hidup dengan integritas dan menghindari kesombongan dan ketamakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat dalam bagian awal Mazmur ini, kita bisa melihat bagaimana pemazmur meminta para pendengarnya untuk memperhatikan kata-katanya. Kata-kata ini menunjukkan bahwa hikmat yang dinyatakan berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras atau bangsa. Hikmat juga berlaku bagi semua orang tanpa memandang kedudukan mereka dalam kehidupan, kekayaan atau kemiskinan mereka. Sehingga pada bagian ini pemazmur mau mengajarkan bahwa mereka yang mempercayakan diri mereka pada harta bendanya tetap tidak dapat membebaskan diri mereka dari yang namanya kematian. Karena mereka tidak dapat memberikan tebusan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa yang kita bisa lihat dari Mazmur ini? Yang pertama kita bisa melihat bahwa pengharapan bukan terletak pada harta atau kekayaan. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang kemudian kita bisa melihat memiliki pemikiran bahwa dengan memiliki kekayaan yang begitu banyak, mereka akan merasa safe, mereka akan merasa aman, mereka akan damai. Bisa jadi mereka pun meletakkan pengharapan mereka pada kekayaan tersebut. Sehingga dengan pemikiran demikian, mereka akan menganggap bahwa mereka bisa terbebas dari rasa takut. Dan mereka merasa bahwa kekayaan mereka adalah tempat perlindungan bagi mereka. Namun pertanyaannya, apakah mereka betul-betul terbebas dan dapat berlindung pada harta kekayaan mereka? Pemazmur pada bagian ini mengatakan bahwa meskipun seseorang memiliki kekayaan yang begitu banyak, ia tidak dapat membebaskan dirinya. Dari apa Bapak Ibu sekalian? Konteksnya jelas bahwa di bagian ini kita bisa melihat bahwa kematianlah adalah latar belakang kalimat ini. Jadi siapapun akan menghadapi yang namanya kematian. Ketika seseorang menghadapi kematian, pada akhirnya mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia apapun, itu akan menyamakan semua manusia. Jadi mau orang kaya maupun orang miskin, pada akhirnya itu semua akan mati. Kekayaan useless, gak akan ada gunanya sama sekali. Pemazmur pun pernah bergumul Bapak Ibu sekalian dengan keberhasilan orang jahat. Sehingga ia berusaha untuk apa? Untuk mengingatkan dirinya sendiri dan kepada para pendengarnya bahwa kekayaan itu enggak dapat lindungin siapapun. Jadi pemazmur menggunakan istilah ekonomi, yaitu tebusan untuk menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan dari yang namanya kematian. Jika seorang terlilit utang, ada seorang teman atau kerabat mungkin dapat membayar atau melunasi hutangnya tersebut. Jika ada seseorang yang dihukum karena melakukan sesuatu kejahatan dan dalam kondisi tertentu, mereka juga mungkin bisa membayar tebusan untuk membuat hukuman itu menjadi lebih ringan bagi mereka. Namun tidak ada seorang pun yang dapat menebus orang lain atau diri mereka sendiri dari yang namanya kematian. Jadi orang-orang yang hanya mengandalkan kekayaan mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri mereka. Karena mereka tidak akan pernah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka merasa memiliki hikmat, padahal sebenarnya tidak. Sehingga mereka merasa memiliki kekayaan akan masa depan mereka, namun sebenarnya tidak. Jadi orang yang merasa memiliki hikmat padahal tidak, sehingga mereka memiliki keyakinan akan masa depan mereka, padahal itu semua tidak. Karena orang yang percaya kepada dirinya sendiri akan seperti domba yang digiring ke dalam kubur. Rupa mereka hancur dan dunia orang mati akan menjadi tempat kediaman mereka. Dan mereka tidak akan memiliki yang namanya pengharapan. Tentunya hal ini berbeda dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana mereka akan digembalakan langsung oleh Tuhan dan yang akan menuntun mereka melewati lembah kekelaman.
Inilah yang kita lihat bukan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa kekayaan, hikmat, dan kuasa tidak dapat membeli kehidupan. Semua itu hanya menjadi pegangan selama ini tidak akan pernah dapat menolong orang mencegah kematian datang. Namun persoalannya, banyak orang yang tertipu oleh apa yang ada di tangannya. Mereka merasa yakin bahwa dengan apa yang mereka miliki, kekayaan mereka, hikmat, ataupun kekuasaan yang mereka miliki akan menyelamatkan mereka. Namun semua itu tidak bisa. Oleh karena itu, kekayaan bukan tempat untuk bersembunyi dan bukan sumber pengharapan kita. Karena kekayaan tidak akan bisa membawa kita menghindari yang namanya kematian. Dan kekayaan tidak bisa menebus kita. Manusia tidak dapat bertahan dalam kegemilangannya. Ia seperti hewan yang akan binasa. Itu Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa bergantung dengan harta benda kita. Lalu pengharapan kita ada di mana? Maka pengharapan kita adalah hanya pada Allah. Karena harta kekayaan bukan pengharapan kita, maka sudah jelas bahwa pengharapan kita hanya pada Allah. Keselamatan dan kesejahteraan manusia adalah pekerjaan Allah, adalah hasil perlindungan daripada Allah. Sehingga dari Mazmur ini, pemazmur ingin kembali meyakinkan umat Tuhan. Meskipun mereka mungkin tidak makmur, mungkin mereka tidak kaya dalam dunia ini. Namun satu hal yang mereka perlu dan mereka pegang dan mereka bisa pegang, bahwa Allah senantiasa akan menyertai mereka, akan memelihara mereka, dan akan menyelamatkan mereka dari yang namanya kematian. Dari Mazmur ini juga sekilas pandang membawa setiap pembacanya untuk bisa melihat bahwa masih ada pengharapan setelah kematian bagi umat Allah. Mazmur ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membayar tebusan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk dibebaskan dari kematian. Namun hanya Allah sendiri yang dapat menebus umatnya dari kematian. Dalam perjanjian baru menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi kita untuk membayar tebusan dan menebus kita dari yang namanya kematian. Yesus memberitahu kepada muridnya bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dalam surat Ibrani 19 ayat 15 dikatakan, karena itu dialah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga dalam Mazmur ini, khususnya bagi orang yang benar, bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Allah, kematian bukanlah akhir daripada segalanya. Sementara itu, tidak ada seorang pun yang dapat membayar tebusan untuk hidup mereka dan orang lain, kecuali Allah. Hanya Allah yang dapat membayar tebusan itu dan membebaskan seseorang dari kematian. Sehingga kita memiliki pengharapan walaupun kematian itu datang. Harapan pemazmur di sini bukan hanya sekedar memiliki umur yang panjang, tetapi kehidupan yang diharapkan oleh pemazmur adalah bagaimana dia bisa menikmati hidupnya selamanya bersama dengan Tuhan. Allah adalah pribadi yang benar-benar ada, benar-benar membebaskan dari kematian, dan benar-benar menghancurkan orang-orang jahat. Oleh karena itu, pemazmur mengajak untuk terus berkomitmen dan meletakkan rasa percaya itu kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika seseorang memahami kematian dengan benar dari sudut pandang hikmat, maka ia dapat menjalani hidup dengan benar dalam takut akan Allah. Dan sebaliknya, kehidupan yang dijalani dengan benar akan memberikan keyakinan yang lebih tepat dan memiliki wawasan yang luas sehubungan dengan kematian. Ketika kita menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, maka kita menaruh rasa percaya kita
kepada Allah yang telah bangkit itu. Ketika Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma, ia berkata demikian, "Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan." Hal yang penting mempercayai Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah mempercayai Yesus yang bangkit dari kubur dan menjadi pemenang atas kematian dan kegelapan. Sehingga janjinya adalah bahwa apa yang terjadi padanya juga akan terjadi pada setiap kita, umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita beriman kepada Allah yang bangkit, berarti kita juga percaya bahwa suatu saat nanti ketika kita mati dari kegelapan malam, maka kita akan menuju ke suatu tempat terang di pagi hari. Dari sini kita menyadari bahwa Allah sekali lagi bisa mampu membayar tebusan dan Dia akan membawa kita bersama dengan Dia. Dan pemahaman ini harusnya mengubah segalanya. Dan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bagi orang yang benar, kita tidak akan pergi dalam kematian dan ke dalam kegelapan. Sebaliknya, kita akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Allah kita punya pengharapan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya melalui perenungan ini, kita boleh diingatkan kembali bahwa kebahagiaan yang sejati adalah pada Allah sendiri. Bukan harta benda kita, keluarga kita, hobi kita, atau apapun yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang begitu penting dan berharga bagi hidup kita. Dan itu menjadi kebahagiaan dalam diri kita. Kita tidak bisa menempatkan semua itu, menempatkan kebahagiaan kita itu dalam hal-hal seperti itu. Sehingga kita harus mulai sadar bahwa kebahagiaan kita yang sejati hanya pada Allah. Allah sendiri adalah Allah yang menebus kita. Allah yang akan terus memimpin kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, carilah kebahagiaan hidup itu bukan pada kekayaan materi atau kedudukan yang tinggi atau apapun itu, tetapi di dalam Dia yang menyelamatkan jiwamu, yaitu Allah dalam pribadi Yesus Kristus yang mau datang mati untuk menebus engkau dan saya, sehingga kita boleh memiliki hidup yang kekal. Inilah kebahagiaan sejati itu. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh mengingatkan kami bahwa Allah lah sumber kebahagiaan yang sejati, sumber pengharapan kami. Pengharapan bersama dengan Allah tidak hanya untuk saat ini ketika kami masih hidup, namun pengharapan itu sampai kepada kekekalan nantinya ketika kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat karya-Mu untuk penebusan melalui Kristus yang boleh datang bagi setiap kami. Sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan pimpin perjalanan pulang kami ya Tuhan. Tuhan boleh menjaga istirahat kami dan besok pagi kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk boleh beraktivitas menjalani kehidupan kami dan tanggung jawab kami dengan baik di hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kebaktian doa selesai Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita saat teduh.